Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal saham Sandiaga Uno. Jadi buat teman-teman mungkin apa kabar dengan saham Sandiaga Uno, bagaimana dividen sahamnya, kemudian apa saja saham Sandiaga Uno akan kita bahas nanti. Jadi saham yang bagus seperti apa? Jadi langsung saja teman-teman, sebelum mulai teman-teman yang baru berkunjung jangan lupa subscribe dan share video ini ke sosial media. Oke, langsung saja kita lihat grafiknya. Jadi kalau kita lihat grafik maksimalnya ya, mulai dari IPO sampai pada hari ini, teman-teman pernah saya sampaikan di video tutorialnya bahwa kalau mau membeli saham untuk jangka panjang, maka yang paling awal itu sebenarnya lihat di grafiknya. Grafiknya naik dari, kalau tidak tahun ke tahun, paling tidak di 5 tahun terakhir dia naik atau tidak. Baru teman-teman bisa lanjutkan baru teman-teman lanjutkan di analisis yang lebih mendalam pada fundamentalnya. Oke, kita langsung saja ke laporan keuangannya ya. Oke. Jadi teman-teman, Sarah Toga Investama Sedaya Tbk ini adalah perusahaan yang sebenarnya kalau teman-teman beli sahamnya sama dengan beli reksadana. Kenapa? Karena bisnis utama perusahaan ini adalah membeli perusahaan-perusahaan kecil, lalu dikembangkan, dikelola, baru kemudian di IPO-kan, dan kalau valuasinya sudah mahal baru kemudian dijual. Jadi teman-teman beli sahamnya ibarat kita beli reksadana yang uang kita diinvestasikan, lalu kemudian Saratoga Investama Sedaya ini yang kemudian mengelolanya, membeli saham-saham perusahaan yang masih under value. Jadi cara kerjanya seperti itu. Oke, langsung ke laporan keuangannya ya. Jadi teman-teman kalau dilihat di laporan keuangannya ini, jadi di kuartal 2 2023 sampai pada hari ini, di kuartal 1 2025 itu keadaan naik, keadaan turun. Kenapa? Karena itu sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa tipe perusahaan ini adalah perusahaan investasi. Jadi dia membeli saham sehingga kalau perusahaan yang dikelola itu labanya meningkat, pendapatannya meningkat, maka valuasi dari perusahaan tersebut juga akan meningkat, pendapatannya juga akan meningkat. Dan misal pada siklus tertentu perusahaan tersebut turun, maka labanya juga akan turun. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, siklusnya ini 6,4 triliun, lalu kemudian turun hanya 152 miliar, lalu kemudian naik lagi 1 triliun, lalu kemudian sampai minus 2 triliun, karena ini adalah terkait dengan valuasi sahamnya, kemudian pendapatannya yang juga mempengaruhi harga saham di perusahaan yang ia beli sahamnya, sehingga ini bisa mempengaruhi. Jadi harga saham yang perusahaan yang ia beli, lalu kemudian pendapatannya juga turun, maka bisa mempengaruhi juga pendapatannya. Dan kebetulan di kuartal 1 2025 ini labanya, total pendapatannya juga turun drastis. Nah, pada saat ini teman-teman layak beli ke sahamnya atau tidak? Karena ada saham yang sebenarnya baru menarik dibeli kalau total pendapatannya atau total penjualannya itu turun, karena pada saat itulah harganya akan murah. Tapi tunggu dulu, kita lanjut dulu analisis atau review singkatnya. Total pengeluaran operasional, jadi HPP-nya. Jadi seperti apa ini teman-teman, bisa kita lihat cukup besar. Ini perbandingannya cukup tinggi sehingga bisa menyebabkan perusahaan itu pendapatan netonya juga minus di waktu-waktu tertentu, di kuartal tertentu. Tapi kemudian pada saat naiknya juga bisa signifikan. Contoh di kuartal 3 2024 ini teman-teman, ini bahkan 5,6
triliun. Lalu kemudian turun lagi di 2 kuartal selanjutnya, dan ini kebetulan di kuartal 1 2025 itu turun drastis. Jadi bahkan minus. Nah, menarik beli atau tidak sahamnya, teman-teman, tergantung kembali lagi ke valuasinya. Kita akan lihat langsung ke valuasinya ya. Jadi price to earning ratio-nya otomatis ini 0 karena bisa dilihat tadi apa namanya, laba bersihnya itu minus. Jadi tidak tertulis di data ini. Lalu kemudian price to book ratio-nya, kita lihat dulu book value-nya berapa. Book value per share-nya 3,3 atau 3.300-an. 3.300-an dengan harga saat ini 1.950, berarti ini murah secara relatif. Jadi murah secara relatif itu kalau PBV-nya di bawah 1 kali. Dan tentunya ini PBV-nya di bawah 1 kali karena harga nilai bukunya lebih besar daripada harga pasarnya yang hanya 1.950. Price to book value-nya adalah 0,48, 0,5. Nah, di sini kemudian teman-teman tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa ini murah, karena sekali lagi bahwa histori valuasinya juga bisa mempengaruhi harga saham tersebut. Kalau teman-teman lihat di sini 0,48, 0,49 ada di rata-rata 0,4, dan kebetulan karena turun kembali lagi ke 0,4. Tapi kalau teman-teman lihat di grafiknya, grafik perubahan ini kenapa di harga misal 600-an, 700-an PBV-nya masih 0,4, lalu kemudian pada saat naik PBV-nya lagi masih kurang lebih hampir sama 0,4, 0,5. Ini karena perusahaan ini bertumbuh, teman-teman. Jadi karena dia bertumbuh pada saat penjualannya meningkat, maka harganya pun itu semakin menyesuaikan dengan nilai bukunya, karena pendapatannya meningkat, nilai bukunya juga meningkat, sehingga sekalipun harganya naik, valuasinya juga tetap di situ-situ saja. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah ini bisa naik lebih tinggi lagi nantinya? Tergantung, teman-teman. Untuk saat ini Saratoga Investama berinvestasi di saham-saham apa saja. Kalau saham yang dimiliki saat ini nantinya kemudian berkembang dan menghasilkan laba yang besar, maka keuntungannya akan semakin besar, dan juga valuasi sahamnya juga akan mengikuti dengan pendapatannya tersebut, sehingga bisa saja nantinya di harga 3.000 itu tetap 0,4. Jadi kembali lagi bahwa valuasi ini kalau misalnya teman-teman mendebungkan price to book ratio-nya ini atau price to book value ratio-nya ini misal di 0,3, maka baru teman-teman katakan itu murah. Kalau kita perhatikan ya, return on equity-nya juga bukan apa namanya, tidak memuaskan. Sepintas kita lihat ini tidak ada yang memuaskan, karena dari modal perbandingan antara laba dengan modal yang ia miliki itu hampir tidak bisa sampai 20%, 30%. Dan saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kalau teman-teman cari saham yang pendapatannya bisa atau return on equity-nya bisa sampai 30%, maka itu cukup baik. 20% saja sebenarnya sudah cukup menarik. Sehingga kalau ditanya kenapa valuasi saham ini berputar di harga itu saja 0,4, 0,5, karena sekali lagi bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modalnya atau return on equity-nya itu tidak begitu memuaskan. Jadi wajar saja kalau kemudian harga sahamnya juga sulit naik dan valuasinya masih berputar di situ-situ saja. Dan saya yakin kalau perusahaan ini nantinya bisa menghasilkan laba yang tinggi terhadap modalnya atau ROE-nya itu bisa tinggi, maka pada saat itulah harganya juga akan
naik. Tapi saya pribadi membeli saham ini dengan melihat historinya yang seperti ini, dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modalnya ini masih apa namanya, bisa kita katakan kurang memuaskan. Sehingga saya pribadi tidak memberikan rekomendasi jual atau beli di saham ini, karena ya itu lagi, sekali lagi, bahwa pendapatannya tidak bisa memberikan fakta yang memuaskan sehingga teman-teman bisa memilih untuk investasi di saham ini. Karena dari segi valuasi relatifnya mungkin murah, tapi secara histori juga tidak. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.